Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Sobat investor, apa kabar portofolio kalian di awal tahun 2024? Buat kalian yang punya saham Gojek Tokopedia, ada kabar terbaru nih. Saham raksasa teknologi ini kembali diwarnai aksi jual, kali ini datang dari investor kakap, SoftBank. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia, per 18 Januari 2024, SoftBank melalui entitasnya, SVF Gigaton Subco Private Limited, telah mengurangi kepemilikannya di Gojek Tokopedia sebanyak 133,9 juta saham. Saat ini, kepemilikan SoftBank di Gojek Tokopedia tersisa 91,4 miliar saham atau setara 7,61%. Penurunan ini terjadi dari 91,5 miliar saham atau 7,62% pada 17 Januari 2024. Aksi jual SoftBank ini menambah sentimen negatif bagi Gojek Tokopedia. Dalam sepekan terakhir, saham Gojek Tokopedia anjlok 5,49% dan ditutup di harga Rp86 per lembar pada 19 Januari 2024. Walaupun demikian, di tengah aksi jual investor asing, ada kabar positif dari dalam negeri. Komisaris Utama Gojek Tokopedia, Agus Martowardoyo, baru saja memborong 169,5 juta saham seri Agoto. Agus Marto membeli saham Gojek Tokopedia dengan harga pelaksanaan Rp2 per saham, sehingga total dana yang dikeluarkannya mencapai Rp339,1 juta. Aksi Agus Marto ini diharapkan dapat mendongkrak kembali kepercayaan investor terhadap Gojek Tokopedia. Bagi para investor Gojek Tokopedia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam situasi ini. Pantau terus perkembangan terbaru terkait aksi jual SoftBank, analisis dampak aksi jual SoftBank terhadap kinerja Gojek Tokopedia, perhatikan sentimen pasar dan kondisi makroekonomi global, serta tetap lakukan riset dan analisis fundamental sebelum mengambil keputusan investasi. Kesimpulan, aksi jual SoftBank memang memberikan sentimen negatif bagi Gojek Tokopedia. Namun, aksi borong saham oleh Agus Marto dan fundamental Gojek Tokopedia yang solid dapat menjadi penopang di tengah situasi ini. Investor diharapkan untuk tetap tenang dan melakukan analisis yang cermat sebelum mengambil keputusan investasi. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Gojek Tokopedia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, pada kuartal ketiga 2023, Gojek Tokopedia mencatatkan kinerja keuangan yang positif, meskipun di tengah tantangan yang ada. Berikut adalah beberapa poin penting dari kinerja keuangan Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023. Pendapatan bersih Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 mencapai Rp15,2 triliun, meningkat 31,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan dari segmen on-demand yang meningkat 35,1% dan segmen e-commerce yang meningkat 29,8%. Rugi usaha Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 turun menjadi Rp8,7 triliun dari Rp22,7 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan rugi usaha ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, dan manfaat pajak penghasilan yang lebih besar. Rugi periode berjalan Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 turun menjadi Rp9,5 triliun dari Rp20,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan rugi periode berjalan ini juga disebabkan oleh beberapa faktor yang sama dengan penurunan rugi usaha. Aset tetap Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 mencapai Rp104,3 triliun, meningkat 29,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan aset tetap ini terutama disebabkan oleh investasi perusahaan dalam infrastruktur teknologi dan logistik. Rasio utang terhadap ekuitas Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 sebesar 13,5%, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio utang yang sehat. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 menunjukkan bahwa perusahaan terus tumbuh dan berkembang, meskipun di tengah tantangan yang ada.
Inovasi, dedikasi, dan kinerja finansial yang baik adalah fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan Gojek Tokopedia di masa depan. Dari sudut pandang investor, kinerja keuangan Gojek Tokopedia pada kuartal ketiga 2023 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki potensi pertumbuhan yang kuat. Peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, dan rasio utang terhadap ekuitas yang sehat adalah faktor-faktor yang positif bagi investor. Namun, perlu diingat bahwa Gojek Tokopedia masih mengalami kerugian. Investor perlu mempertimbangkan faktor ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi di saham Gojek Tokopedia. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Gojek Tokopedia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.